Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Merocats. Kali ini saya akan membahas atau menceritakan video saya mengenai penanganan kelahiran ya pada kucing saya yang kemarin kebetulan itu baru lahiran dan ternyata mengalami beberapa permasalahan. Jadi ini kucing saya ya, namanya Maura, umurnya kurang lebih sekitar 3 tahun dan ini kehamilan yang kelima. Nah, sebelumnya si Maura ini mengalami kelahiran itu normal-normal saja ya teman-teman. Dari anaknya ada yang 2, kemudian ada yang 5, kemudian 5 lagi, dan ini kehamilan selanjutnya itu belum tahu nih berapa. Nah, cuma kemarin itu ada sedikit permasalahan ya pada si Maura ini, yaitu kesulitan melahirkan atau distok-ya. Kemudian ternyata setelah lahir itu bayinya abnormal dari bentuk badan dan bentuk kepalanya. Dan terakhir juga ketika proses melahirkan itu terlihat bayinya sungsang ya teman-teman. Untuk kucing sendiri memiliki beberapa tanda ketika akan lahiran ya. Dan untuk umur kehamilan kucing itu berkisar antara 60 sampai 70 hari. Jadi teman-teman harus mengingat kapan kawin terakhir, kemudian dihitung 60 sampai 70 hari setelah kawin itu kemungkinan hari perkiraan lahir. Nah, untuk tanda-tanda kucing yang akan lahiran itu salah satunya nafsu makannya menurun ya. Jadi seharian biasanya tidak mau makan dan minum, tapi terlihat gelisah gitu ya untuk tanda keduanya. Untuk tanda ketiganya biasanya anabul kita terlihat seperti gelisah dengan tanda lain nafsu atau nafas ya yang terlihat tersengkal atau terengah-engah seperti ini ya. Ini hari H mendekati lahiran. Nah, jadi kemarin tuh ketika mendekati jam lahiran, sebetulnya saya sudah tahu ya kemungkinan Maura ini mau lahiran. Tapi karena waktu itu saya lelah, jadi nggak bisa gadang atau nungguin semalaman. Dan ketika dilihat subuh itu kurang lebih sekitar jam 4 atau jam 5 gitu ya, itu ternyata si Maura udah lahiran. Posisinya anak yang pertama ini normal, tapi sudah tidak bernapas gitu ya. Nah, bisa diambil kesimpulan sih ini lahirnya normal, cuma karena tidak ada penanganan atau bantuan dari saya sehingga plasenta yang menempel di tubuh anaknya itu menutupi saluran pernapasan. Akhirnya si anak Maura ini, anak kucing yang nomor pertama ini mati karena tidak bisa bernapas. Untuk membantu kontraksi dalam proses pelahiran atau melahirkan kucing,
Kita selaku owner ya, pemilik kucing harus membantu, salah satunya dengan melakukan usapan atau pijatan seperti ini. Jadi dari bagian perut depan ke arah pelut bagian belakang. Jadi dielus-elus atau dipijat secara teratur dan terus-menerus. Nah, pijatan ini juga mampu atau membantu merangsang gerak uterus ya. Karena untuk kondisi tertentu rangsangan itu tidak berlaku, dan ketika eh, proses kontraksi tidak berjalan dengan lancar, banyak faktor yang bisa menimbulkan. Salah satunya adalah gagal ngedan ya, atau gagal melahirkan. Efeknya bisa mengakibatkan janin atau bayi itu kesulitan dilahirkan dan akan mati di dalam kandungan. Nah, untuk membantu energi yang terkuras ya teman-teman, bisa membantu memberikan, kalau di sini sih saya berikan air gula yang dicampur dengan madu. Nah, tujuannya untuk membantu energi yang kurang lebih 24 jam tidak diterima oleh anabul itu sendiri. Karena seperti yang tadi saya ceritakan ya, si kucing ini, si Maura ini seharian nggak mau makan dan minum, sehingga terlihat lemas. Nah, untuk membantunya kita bantu sepet atau diminumkan sedikit demi sedikit untuk membantu recovery energi. Nah, untuk membantu kelahiran itu prosesnya sih variatif ya teman-teman. Jedanya dari kucing pertama, kemudian anak kucing kedua itu biasanya berkisar kurang lebih sekitar 15 menit sampai 1 jam intervalnya. Nah, ditandai dengan durasi pernapasan ya. Napasnya yang semakin kencang itu menandakan akan lahir bayi selanjutnya. Tapi pada Maura ini kasusnya, setelah saya amati sih terlihat seperti distopia ya, atau kesulitan melahirkan. Jadi jaraknya cukup lama ya teman-teman. Bisa dilihat di termometer yang ada di kandang. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 12 jam dari anak kucing pertama. Jadi pada subuh itu sudah keluar, lahirannya tidak ketahuan, kemudian muncul lagi kontraksi sekitar 12 jam kemudian. Nah, seperti ini ya. Posisi ketubannya sudah pecah karena yaitu tadi mengalami stokia atau kesulitan melahirkan, akhirnya perlu dibantu ya. Jadi ketubannya sudah pecah, tapi janin atau bayinya itu gak bisa keluar. Nah, ini bahaya. Nah, untuk kasus seperti ini kemarin saya bantu dengan memberikan yang pertama ya madu, itu air madu dan gula diminumkan atau disepetkan secara teratur. Kemudian yang kedua itu bisa diberikan hormon oksitoksin ya teman-teman, banyak di e-commerce atau di toko atau pet shop terdekat. Nah, tujuannya untuk membantu meningkatkan durasi dari kontraksi itu sendiri, karena bahayanya yaitu tadi ketika tidak berhasil dalam proses kontraksi, si janin itu tidak bisa diselamatkan, atau dengan kata lain mati di dalam kandungan ya.
Di sini sudah terlihat kontraksi perut si Maura ini ya. Jadi durasi kontraksinya atau seperti ini sih, kalau dilihat dari luar itu seperti ngeden gitu ya. Itu perutnya semakin mengencang, itu semakin rutin, jedanya semakin rapat. Jarak dari kelahiran pertama yaitu sekitar 12 jam sampai 15 jam, cukup lama. Nah, akhirnya saya putuskan untuk memberikan oksitosin yang berguna untuk merangsang atau membantu proses kelahiran. Nah, seperti ini ya, terlihat ketuban yang sudah pecah, tapi janin belum juga bisa keluar. Jadi terlihat kesakitan ya, mengedan tapi tidak bisa keluar. Distokia itu juga dipengaruhi banyak faktor ya teman-teman, seperti malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Kemudian dari induknya sendiri itu bisa jadi memang badannya kecil sehingga tulang panggulnya atau pinggulnya atau istilahnya os pubisnya itu rapat ya, cenderung kecil, sedangkan janinnya besar, juga itu berpengaruh terhadap terjadinya distokia. Nah, untuk kasus Maura ini sendiri baru pertama kali teman-teman. Jadi dalam beberapa kali kelahiran itu alhamdulillah lancar semua, termasuk yang sebelum ini itu lahiran 5 ekor itu lancar semua. Tapi untuk yang kasus ini saya masih evaluasi dan saya cari penyebabnya apa sehingga bisa terjadi seperti ini. Nah, ini mulai terlihat ya teman-teman, jadi Maura ini sudah semakin gelisah, terlihat mengedan, itu menunjukkan akan lahiran janin selanjutnya. Ini video saya ambil itu, saya sudah feeling ketika dilahirkan bayinya tidak akan selamat, karena yaitu tadi ya, ketubannya sudah pecah dari jam berapa, keluarnya jam berapa. Nah, ini setelah dicek, betul saja ternyata si bayi itu posisinya besar ya teman-teman. Itu terlihat apa namanya tuh, ari-arinya sudah keluar terlebih dahulu, bahkan sampai kering ya, darahnya sudah tidak terlihat. Nah, untuk penanganannya teman-teman jangan panik ketika menemukan kasus seperti ini. Cukup bantu diberikan nutrisi seperti air madu, kemudian dipijat secara perlahan ya, dari bagian perut atas ke bagian perut bawah atau di bagian belakang. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya, ternyata si Maura ini mengalami kelahiran yang sungsang, teman-teman. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan. Nah, di sini ya terlihat saya blur ya karena mengandung darah. Akhirnya saya tarik
Nah, untuk nariknya sendiri teman-teman jangan asal-asalan ya. Jadi cari momen di mana ketika kucing teman-teman itu mengedan. Nah, ketika mengedan itu baru kita tarik. Karena kalau tidak dalam posisi mengedan, itu khawatirnya janinnya akan rusak sehingga tidak bisa keluar dengan sempurna. Nah, seperti ini ya. Tadi sekali mengedan itu keluar bagian kaki sampai badan. Nah, bagian kepala itu menunggu kontraksi selanjutnya. Jadi bisa ditarik. Nah, untuk penanganan sih bagusnya teman-teman pakai sarung ya atau glove gitu. Cuma karena saya terbiasa tanpa sarung tangan, jadi saya manual seperti ini. Untuk membantu menarik itu diusahakan pakai tisu ya, karena posisi janin ini mati dan licin ya. Nah, ini setelah ditarik beberapa saat, alhamdulillah bisa keluar. Nah, itu dipaskan ketika kucing teman-teman mengedan ya. Nah, itu terlihat kesakitan, itu ditarik saja. Tapi jangan asal tarik ya, karena kasihan juga janinnya bisa mengalami kerusakan ya. Nah, alhamdulillah setelah ditarik itu ternyata memang betul janinnya ini besar ya teman-teman. Jadi dibandingkan beberapa kelahiran sebelumnya, janin ini termasuk besar, sehingga yaitu tadi mengalami distokia atau kesulitan dalam melahirkan. Nah, kemudian dibersihkan saja, dan memang yaitu tadi karena ketubannya sudah lama pecah sehingga janin ini tidak bisa bernapas ya, otomatis meninggal di dalam kandungan. Nah, setelah saya amati teman-teman, ternyata memang ada kelainan pada bayi ini ya teman-teman. Bisa dilihat di video samping itu dari bentuk kepalanya sudah abnormal ya. Saya juga kurang paham, cuma memang beberapa kasus dari literatur yang saya baca memang ada kelainan seperti ini. Nah, itu bentuk kepalanya tidak simetris, kemudian memang dari janinnya sendiri ini cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh si Maura yang cenderung kecil ya. Berat sekitar 3 kilo itu ini bayinya termasuk besar. Jadi saya lihat ini memang bayinya, janinnya ini juga kondisinya abnormal. Nah, selang beberapa saat setelah bayi kedua ya, bayi ketiga lahir, yang kedua nggak saya video karena sama ya, posisi abnormal juga, bagian kaki terlebih dahulu atau sungsang. Kemudian ini bayi keempat lahir. Alhamdulillah posisinya waktu itu saya tunggu ya, jadi masih bisa selamat. Alhamdulillah ini posisinya hidup, sehat dan juga normal seperti ini. Memang sama seperti yang kakak-kakaknya tadi yang sudah meninggal ya. Jadi janinnya besar teman-teman, dibanding kelahiran-kelahiran sebelumnya. Terlihat ukurannya memang besar jika dibanding dengan ukuran si Maura induknya. Ini alhamdulillah yang keempat, lahir keempat, jedanya kurang lebih sekitar 20 menit dari anak ketiga, itu normal. Warnanya telon ya, kembang telon atau kaliko, 3 warna yang menandakan bahwa ini kitanya berjenis kelamin betina. Alhamdulillah. Nah, untuk penanganan bayi yang baru lahir ya teman-teman, bisa siapkan pertama ada benang, itu dipotong kurang lebih sekitar 10 cm. Nah, ini karena saya pakai manual ya, jadi saya ikatkan benang ini ke bagian pusar ya, yang mendekati ke ari-ari. Tujuannya
pengikatan tali benang ini agar pendarahan tidak terjadi, sehingga ketika ari-ari dipotong itu dalam kurang lebih kurun waktu 3 sampai 4 hari itu ari-ari yang menempel itu bisa kering dengan sempurna tanpa terjadi infeksi. Setelah bagian ari-ari kita ikat dan digunting, bayinya bisa kita lap dengan tisu ya, atau dengan kapas sampai betul-betul kondisinya kering dan kotoran atau bekas plasenta itu hilang. Nah, setelah itu bisa digabungkan kembali dengan indukannya. Nah, kalau indukannya itu tidak stres, contohnya seperti ini ya. Ketika ketemu dengan bayinya, itu bayinya akan dijilati. Alhamdulillah, berarti proses kelahirannya selamat ya, walaupun dari 4 janin yang 3 itu tidak bisa diselamatkan. Oke, mungkin cukup sekian video saya mengenai penanganan dalam membantu kucing melahirkan ya. Kesulitan melahirkan atau distokia, kemudian bentuk fetus atau janin yang abnormal, dan juga sungsang. Intinya teman-teman harus tenang, dan diingat juga ketika memasuki HPL teman-teman harus standby sebisa mungkin, karena untuk kucing ras seperti Persia ini memang perlu bantuan kita selaku ownernya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.